Assalamualaikum lur, sehat-sehat kabeh kalian yo. Balik maneh ambek aku Mbah Icang yang hari ini ditemenin sama Mas Tukijo sempak melar glewer-glewer. Ngidul film apa kita hari ini, Mas? Kali ini kita ngidul film bergenre kriminal thriller drama, judulnya The Drop tahun 2014, Mbah. Menceritakan tentang dua sepupu yang menjalankan usaha bar di Amerika. Bar mereka pun mendapat giliran penitipan uang ilegal sama seperti bar-bar lainnya. Sampai akhirnya, Mbah, pada suatu malam terjadi perampokan dan mereka berdua harus mengganti uangnya. Nah, disinilah konflik dimulai, Mbah. Oke, langsung aja kita ke komenan subscriber kalau gitu, Mas. Titip salam dari Seanin buat mantan. Aku memang tak seberuntung dia yang mendapatkanmu tanpa berjuang sepertiku. Ya berarti perjuanganmu yang kurang dong, lur. Atau isi dompetnya yang kurang. Ya, monggo sekecaaken. Do you know whose money you jack? Don't move, brother. Just stay where you are. How bad do I? Berlatar di wilayah Brooklyn, New York, Amerika, hampir setiap malam kelompok mafia yaitu Chechnya memilih bar secara random untuk digunakan sebagai drop bar atau tempat penitipan uang ilegal, lur. Semua bar mendapatkan giliran termasuk bar Cousin Marv's milik Marvin serta sepupunya Bob Saginowski yang membantunya sebagai bartender di sana. Di setiap malam anggota mafia menyamar sebagai pengunjung dan menyerahkan uang secara sembunyi-sembunyi dan barulah dimasukkan oleh Marvin ataupun Bob ke brankas sampai bos mafia datang mengambil uang simpanannya. Dan inilah The Drop. You never know up front when your bar becomes a drop. The bar the bosses choose for an entire city. But all that money, they call it a drop bar. You see in Brooklyn, it's not the kind that you can I just 10 bar. Pada tanggal 27 Desember 2014, seperti tahun-tahun sebelumnya, Bob menggratiskan minuman ke circle teman-temannya Richie Whelan, seorang pria yang dianggap sudah meninggal sejak 10 tahun lalu. Richie menghilang secara misterius setelah minum-minum di bar Cousin Marv's pada tanggal 27 Desember 2004 dan mobilnya ditemukan dalam kondisi terbakar di Astoria. Lalu keesokan paginya, seperti biasa Bob beribadah ke gereja dan sempat bertemu dengan detektif Evandro Torres. Hi, gentlemen. These one house. Richie Glory Days Whalen. They arrested him. Keesokan harinya sepulang dari bar, Bob menemukan seekor anjing pitbull kecil dengan banyak luka-luka di dalam tempat sampah tetangganya yaitu Nadia yang hanya tinggal seorang diri di rumahnya. Nadia pun tidak tahu siapa yang menaruh anjing itu di sana, lalu dia membantu Bob membersihkan luka-lukanya. Karena Bob tidak tahu cara merawat anjing, lagi pula dia juga sibuk bekerja di bar, Bob pun akan membawa anjing tersebut ke penampungan hewan. Namun Nadia melarangnya karena bisa saja pemilik sebelumnya orang jahat dan jangan sampai dia mengambil si anjing untuk disiksa kembali. Karena masih bingung harus dikemanain anjingnya, Bob pun minta tolong ke Nadia untuk merawatnya sementara waktu. Dan Bob berjanji akan kembali lagi di hari Sabtu. Sementara itu ketika Nadia sedang menyembuhkan luka anjing tersebut, Bob sempat melihat bekas luka di leher Nadia. You have a dog here. This one's bleeding. Someone beat the shit out of this dog. He's nothing but... Hold to. Saturday morning. Thank you. Beberapa hari kemudian, tak lama setelah tutup, bar Cousin Marv's tiba-tiba didatangi oleh dua perampok, sebut saja Pak Ijo dan juga Tukiman, lur. Mereka berdua menodongkan senjatanya. Bob pun hanya bisa terdiam dan dengan terpaksa Marvin menyerahkan semua uang di kasir termasuk uang titipan milik mafia Chechnya. Akan tetapi sebelum para perampok itu pergi, Bob sempat melihat jam tangan Pak Ijo yang mati dan menunjukkan jam 6:15. Selain itu karyawan bar lainnya yaitu Rardi terluka parah di belakang kepalanya karena diserang oleh Pak Ijo dan Tukiman. Do you know whose money you jack? Don't move, brother. Just stay where you are. How bad do I? Don't move. Tak lama kemudian polisi pun langsung memenuhi bar untuk menyelidiki kasus tersebut, termasuk detektif Evandro yang menanyakan beberapa hal terkait insiden dan apakah bar itu dititipkan sejumlah uang oleh seseorang. Bob pun hanya menjawab seputar perampokan dan tetap merahasiakan jika barnya dijadikan drop bar oleh mafia Chechnya. Lalu Bob juga memberitai jika salah satu perampok yaitu Pak Ijo menggunakan jam tangan
yang sudah mati dan menunjukkan pukul 6:15. Setelah dihitung-hitung ternyata total uang yang dirampas adalah sekitar $5.000 atau sekitar 59 juta rupiah di tahun 2014, Lur. Lalu ketika polisi sudah pergi, Marvin pun sempat menyalahkan Bob karena melaporkan tentang jam tangan mati yang dipakai Pak Ijo, karena Marvin tidak ingin masalah ini semakin besar. Selain itu, Marvin juga takut sebab cepat atau lambat mafia Chechnya akan datang untuk mengambil uang titipan mereka, yang mana artinya Bob dan Marvin harus mencari cara untuk mendapatkan uang itu kembali. Book here or I'm here. How much did they take you for? Well, whatever was in the register. But, you know, I could see it's 6:15. Why the f tell that cop balls right in the butt? And it's their bar, it's their money. So we're not so okay. Sesuai janjinya di hari Sabtu sepulang kerja, Bob pun mengambil anjingnya di rumah Nadia dan menamakannya Rocco. Mereka pun membeli kebutuhan Rocco di Alfamidi di cabang Amrik, dan ketika Nadia diantar pulang, terlihat seorang pria misterius yang memperhatikan mereka dari jauh, yaitu Eric Ditz. What are you gonna name him? Oh, I was thinking maybe Rocco. There you go. See? Rocco. He likes it. Besoknya bos mafia Chechnya yaitu Chovka datang ke bar dan menanyakan soal uangnya. Dia menunjukkan ke Marvin dan Bob seorang pria yang disekap di mobilnya dalam kondisi kakinya dipaku ke mobil. Ngeri sih ini. Chovka sudah mengetahui insiden perampokan di bar beserta uangnya yang ikut terbawa. Chovka meminta Bob dan Marvin untuk segera mengembalikan uangnya atau mereka berakhir seperti pria yang tadi ada di mobilnya. Selain itu, Chovka juga mengetahui jika Bob telah melapor ke polisi bahwa salah satu perampok memakai jam tangan yang mati. You know this guy? No. What have you done? We put the word out in the neighborhood. Police report says Yeah, I did. I don't know. I was. who robbed our bar. We don't know. What mask? Find my money, eh? Di lain tempat, Detektif Evandro sedang mengobrol dengan detektif lain yaitu Romsi. Evandro membahas penyelidikannya sejauh ini tentang kasus perampokan di bar Cousin Marv's. Dan 10 tahun yang lalu, bar tersebut pernah terlibat urusan dengan mafia Chechnya. Dan sekarang Evandro baru tahu jika uang yang dirampok dari bar itu adalah uang perusahaan minyak milik keluarga bos mafia Chechnya, yaitu Chovka. Bar's owned by one of Papa What kind of dumbass holes up on his boat? You remember Marvin Stipler, cousin Marv? Got pushed off his own. You want him, Ganjo? He's all yours. Esok malamnya Marvin diam-diam bertemu dengan Tukiman. Ya betul Lur, perampokan di barnya adalah rencananya sendiri dong. Marvin kong kali kong bersama Tukiman untuk merampok barnya sendiri agar Marvin bisa mendapatkan uang titipan milik mafia Chechnya. Namun kita masih belum tahu apa motif Marvin sebenarnya, dan Paijo juga tidak mengetahui jika Marvin sekongkol dengan Tukiman. Masalah pun semakin ribet karena ternyata uang curian tidak dipegang oleh Tukiman, melainkan oleh Paijo yang entah berada di mana. Marvin juga menyalahkan Tukiman karena telah menyerang karyawannya Rardi sampai bengep, yang membuat kepolisian semakin agresif untuk mencari pelaku perampokannya. Lalu Marvin mengingatkan Tukiman agar lebih berhati-hati, dan Tukiman juga diminta menyuruh Paijo untuk mengganti jamnya yang sudah mati hari itu juga karena polisi sudah mengetahuinya dari laporan Bob. You got any money? No. What do you mean no? Why not? I mean, no, 'cause So we just gotta wait. I don't understand a you're saying. What's with his watch? Get rid of that one. Just let me take care of it, all right? Keep your head down. All right. Ketika Bob sedang mengajak Rocco main di taman, Nadia yang lagi jogging tanpa sengaja berpapasan dengannya. Karena kontrak kerja part-time-nya di restoran sudah berakhir, Nadia pun meminta ke Bob untuk mempekerjakannya sebagai pengasuh Rocco dari Bob berangkat ke bar hingga pulang. Karena merasa kasihan, Bob pun akhirnya setuju dan meminta nomornya Nadia. Di lain tempat, Marvin bertengkar dengan kakaknya Doti tentang biaya yang harus diberikan ke panti jompo untuk merawat ayah mereka. Doti merasa putus asa karena dia sudah pensiun dan tidak bisa membayarnya lagi. Dari masalah ini, Lur, kita bisa simpulkan bahwa motif Marvin mengatur perampokan di bar agar ayahnya tetap bisa dirawat di panti jompo. Yeah, so maybe Okay, hey, well, that. Agencies now. It's not the home. We retiring. They want their money, Marv. The home.
Bob pun kembali jalan-jalan bersama Rocco di taman sambil ditemani oleh Nadia. Akan tetapi ketika Nadia pergi sebentar, Bob dihampiri oleh si pria misterius yaitu Eric Ditch. Bob pun merasa curiga karena Eric hanya memuji Rocco dan pergi begitu saja. Dan ternyata bener lur, esok harinya Eric tiba-tiba mendatangi rumah Bob dan mengaku jika dia adalah pemilik Rocco. Eric pun menunjukkan bukti kepemilikan Rocco dan anjing tersebut sudah memiliki microchip di lehernya yang terdaftar di lembaga hewan peliharaan atas nama Eric. Akan tetapi Bob tetap tidak mau mengembalikannya meski Eric mengancam akan melaporkan ke polisi. Eric pun akhirnya pergi dari sana dan sempat mengambil seonggok payung, padahal di luar jelas-jelas lagi cerah. Sementara itu Marvin merasa sedang diikuti karena sempat ada seseorang yang bertanya tentang lokasi rumah sakit. Security chip. Pooch goes missing. Shows up at vet scans. Yeah, well, he's not your dog. Yeah, he is. He's my. I'll tell the cops you did. What do you want? No, it's my dog. You beat him. Tell me where the hospital is. Bang it, Yui. Get out. Ketika sedang nongkrong di warkop sambil membawa Rocco, Bob akhirnya diceritakan oleh Nadia tentang lukanya di leher yang ternyata ulahnya sendiri ketika dia sedang depresi dan putus asa dengan hidupnya. Lalu beberapa hari kemudian, saat sedang beres-beres tempat sampah di belakang bar, Bob menemukan sebuah plastik yang ternyata berisi potongan tangan kanannya Pak Ijo dengan jam tangan matinya yang masih dipakai serta kumpulan uang di dalam plastik. Marvin pun begitu terkejut dan menurut Bob itu adalah kiriman dari mafia Chechnya yang ingin mengetes apakah setelah perampoknya terbunuh, Bob dan Marvin akan mengembalikan uang tersebut atau tidak. I did it to myself. You really should take. Dengan santainya Bob yang memang orangnya lempeng pun mempacking potongan tangan tersebut dengan rapih layaknya daging. Melihat itu Marvin pun curiga jika Bob sudah sering mengurus daging manusia sebelumnya. Namun tiba-tiba Eric datang ke bar dan dia pun pesan minuman jahe anget. Marvin pun menyuruh Eric pergi karena bar sudah tutup. Dan sebelum pergi dari sana, Eric mengatakan agar Bob mengingatkan Nadia untuk menjahit lukanya jika melukai dirinya sendiri. Itu artinya pasti ada hubungan antara Eric dan Nadia. Like you're wrapping a piece of meat, like you've done it 1,000 times. Oh, your door was unlocked. Well, I'm sorry about that, but we're closed now. Like it was a ham, and the front door's open. Say hi to Nadia. Stab yourself, all right? Bob pun menjelaskan jika pria tadilah yang sempat datang ke rumahnya untuk mengambil Rocco. Lalu Marvin mengatakan bahwa dia tahu pria tersebut bernama Eric Ditch yang dirumorkan sebagai pembunuh Richie Whelan. Bob yang masih mengemas tangan Pak Ijo pun langsung terdiam mendengar rumor tersebut. Marvin mengingatkan agar Bob berhati-hati dengan Eric karena dia menjadi benar-benar gila saat Cobham pernah masuk penjara beberapa kali, bahkan pernah 30 hari dirawat di RSJ. Setelah itu Bob pun keluar membawa tas yang berisi tangan dan Marvin pun menangis karena mengetahui Pak Ijo yang tewas mengenaskan. Squash that. I've been in the joint a couple times. Kid. That guy? That's Eric Deeds? Yeah, that's Eric Deeds. Bob pun membuang tangan Pak Ijo ke danau sambil berlagak main dengan Rocco agar tidak dicurigai orang-orang. Tapi tak lama kemudian dilalahnya detektif Evandro datang dan sempat curiga mengapa Bob membawa tas besar yang hanya berisi satu tulang mainan. Lalu Evandro menanyakan soal Eric, juga keterkaitannya dengan kasus hilangnya Richie Whelan yang misterius. Namun Bob mengaku tidak mengenal Eric agar tidak ikut terseret, ya kan? You know an Eric Deeds? Nah, it's my poop bag. Kinda empty. It's a good-looking dog. Oh, thank you. Sesampainya di rumah ternyata Nadia sudah menunggunya dari pagi karena dia ingin mengasuh Rocco selama Bob bekerja. Lalu ketika Bob bertanya apakah Nadia mengenal Eric, Nadia pun hanya menjawab jika dia tidak terlalu mengenalnya. Dan karena Bob terus bertanya, Nadia yang geram pun akhirnya pergi dari sana. So you know Eric Deeds, huh? I know him from around. I don't need this, okay? Don't you touch me. Beberapa hari kemudian Bob dan Marvin kedatangan Cofka yang meminta uangnya kembali dan langsung diberikan oleh Bob.
Covka pun mengingatkan jika bar Cousin Marvs akan menangani The Drop lagi, yaitu pada malam acara pembukaan Super Bowl di tanggal 1 Februari 2015 nanti. Buat yang belum tahu, Super Bowl adalah acara olahraga paling dinanti-nanti di Amerika lur setiap tahunnya. Here it is. Put it in the Ziploc, but it's all there. Yeah, you hand over the drop. All right, which night? Super Bowl. Malam harinya, Nadia pun datang meminta maaf kepada Bob dan menjelaskan jika Eric Ditz adalah mantan pacarnya. Nadia juga memberitahu jika Richie Whelan kemungkinan memang dibunuh oleh Eric 10 tahun lalu, namun dia tidak tahu apa motif Eric. Malam itu mereka berdua pun ngobrol ngalor ngidul sambil minum bandrek sampai kobam. Lalu setelah Bob mengantar Nadia pulang dan dia balik ke rumahnya, Bob pun terkejut melihat payung merah yang sudah ada di raknya, yang kemungkinan besar Eric telah menyusup ke rumah Bob untuk mengembalikan payung tersebut. No, I don't care if you know him. He used to be my boyfriend. I haven't seen him in a while. Everybody has a past. Go in your trash, then that's not your fault. The kid named Glory Days. Wait, I heard that. Right. Good night. Sementara itu Marvin menemui Tukiman dan mengajaknya ngobrol di dalam mobil. Marvin menjelaskan tentang kondisinya yang serba salah karena setelah insiden perampokan itu, polisi terus menyelidiki apa hubungan antara mafia Chechnya, bar Cousin Marvs dan juga kematian Richie Whelan. Akan tetapi Marvin nekat akan mengatur perampokan selanjutnya yang akan diadakan setelah malam Super Bowl di barnya sendiri. Karena saat itu bar Cousin Marvs akan menjadi The Drop yang menampung uang-uang ilegal di malam itu. Namun Tukiman tidak ingin melakukannya lagi karena terlalu beresiko tinggi. Setelah itu karena bagasi mobil terbuka, Marvin pun meminta Tukiman untuk menutupnya. Namun ternyata Marvin langsung melindasnya hingga tewas lur, agar tidak ada lagi yang bisa mengganggu rencananya. Marvin pun pergi meninggalkan mobil itu bersama mayat Tukiman begitu saja, lalu pindah ke mobil lain yang sudah disiapkan di dekat sana. Hit him back for $1 million. Suicide. Fuck, not doing another one, man. Close. I close that. Not very well. Setelah itu Marvin bertemu dengan Eric dan membahas rencananya untuk merampok barnya sendiri di malam Super Bowl. Marvin juga menyuruh Eric untuk meminta bayaran $10.000 ke Bob sebagai uang tebusan rokok dan nantinya perampokan baru akan dilakukan. Lalu ketika Eric pulang, dia melihat Bob datang ke rumahnya yang memperingatkan Eric karena telah membobol rumahnya. Akan tetapi Eric tidak menggubris perkataannya dan langsung meminta uang $10.000 untuk menebus rokok yang harus diberikan besok pagi di rumah Bob, tepat di hari opening Super Bowl. Jika uangnya tidak disiapkan, maka Eric akan lapor polisi jika Bob telah mengambil anjingnya. Karena bagaimanapun microchip Roku masih terdaftar atas nama Eric. Sebelum pergi, Eric mengatakan jika dia memiliki kenalan yang bisa menghabisi Bob jika berani macam-macam. Just get my money, 10 a.m. Ups, and I'll get my dog back. What I'm trying to say is I had a partner back. It's good to see you. Setelah itu Bob pergi mengunjungi Marvin di rumahnya untuk membahas persiapan drop bar di hari H Super Bowl. Namun dengan entengnya Marvin mengaku sedang tidak enak badan dan Bob bisa memanggil bartender perempuan untuk menemaninya besok. Esok harinya Bob pun membawa Roko ke bar dan menguncinya di ruang belakang agar Eric tidak bisa merebut Roko begitu saja. Selain itu Bob juga menyiapkan pistol yang dia sembunyikan di balik meja bartendernya. Di lain sisi Eric masuk ke rumah Nadia lewat pintu belakang dan ketika Nadia sampai di rumah, Eric pun memaksanya untuk ikut pergi ke bar Cousin Marvs nanti malam. Malam harinya ketika Super Bowl sudah dimulai, bar Cousin Marvs sangat penuh pengunjung lur. Bob, Rardi, juga asisten wanitanya sibuk menyiapkan minuman. Dan di saat yang sama, Bob juga harus menerima uang-uang ilegal untuk dimasukkan ke berangkas. Akan tetapi Bob pun terkejut begitu melihat Eric yang datang malam itu bersama Nadia. Namun Bob bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi karena wajah Nadia terlihat gelisah dan ketakutan.
Eric pun meminta ke Bob $10.000 untuk uang tebusan Rocco, juga mengatakan jika Nadia masih berpacaran dengannya. Bob pun memaksa Eric untuk menyerahkan bukti kepemilikan Rocco sebelum uangnya diberikan. Namun tak lama kemudian Eric mendapatkan telepon dari Marvin yang menegurnya karena datang terlalu cepat. Yang seharusnya Eric datang ke bar tersebut lebih malam lagi ketika Marvin sudah bersiap-siap di dekat sana. Jadi lur, rencana sebenarnya Eric akan membunuh Bob dan merampas semua uangnya tanpa diketahui siapapun. Lalu jasad Bob akan dibereskan oleh Marvin. You give me that piece of the microchip and It's so simple. You show up at the designated time, you do the thing, and then you leave. Ketika acara Super Bowl selesai dan pengunjung bar mulai sepi, Eric pun pergi nyebat keluar bar dan di kesempatan itulah Nadia menjelaskan ke Bob jika Eric memaksanya untuk datang ke bar malam itu. Nadia juga memperingatkan Bob jika Eric membawa sebuah pistol. He was waiting in my house when I got. He has a gun. Saat semua pengunjung bar sudah pulang, Bob pun memberikan uang tebusan Rocco ke Eric. Namun Eric menolak dan memaksa untuk mengambil uang titipan di berangkas yang terbuka otomatis beberapa menit lagi, yaitu pada jam 2 dini hari. Jelas Bob menolak permintaan Eric karena sesuai perjanjian Bob akan memberikan $10.000 saja untuk menebus Rocco. Akan tetapi Eric langsung mengancam akan membunuh Nadia jika Bob tidak melakukan sesuai yang Eric inginkan. You know what I think? I'm gonna look in the safe too. How much for her? How about Eric, please don't do this. I'm happy to pay you $10,000 for the dog. Untuk mengisi waktu 3 menit lagi hingga jam 2 dini hari, Bob pun menceritakan tentang Marvin yang dulunya bekerja sebagai rentenir bagi mafia Chechnya. Lalu ada salah satu penghutangnya bernama Richie Whelan yang berhasil mendapatkan uang dari lotre sejumlah $22.000 untuk melunasi semua hutang-hutangnya kepada Marvin. Akan tetapi Marvin malah menggunakan uang itu untuk membayar hutang pribadinya kepada mafia Chechnya dan akhirnya Richie pun dianggap gagal membayar hutangnya. Untuk menutupi yang sebenarnya terjadi kepada mafia Chechnya, Richie pun dibunuh secara diam-diam dan ternyata lur yang mengeksekusinya adalah Bob tanpa ada seorang pun yang tahu, bahkan Marvin sendiri. Setelah itu Bob menjelaskan bagaimana caranya dia menyimpan mayat Richie di basement rumahnya sampai sekarang. Setelah menembak kepala Richie sebanyak 2 kali, Bob pun membungkus kepalanya dengan handuk dan menikam jantung Richie hingga kehabisan darah. Lalu Bob menempatkannya di bak mandi sampai darah Richie mengering dan dipindahkan lagi ke tangki minyak yang ditambah deterjen juga alkalin sehingga jasad Richie benar-benar tersegel di dalam sana. Bob melakukan itu semata-mata untuk menyelamatkan nyawa sepupunya Marvin agar tidak dihabisi oleh mafia Chechnya. Mendengar cerita tersebut, Eric pun merinding karena dia bertemu langsung dengan pembunuh Richie sebenarnya. Sebab dari dulu Eric disebut-sebut sebagai orang yang membunuh Richie hanya karena sikapnya yang sangat berbahaya ketika kobam. Siapa sangka lur, orang yang diem, kalem, lempeng kayak belet ya seperti Bob ini berani melakukan hal sengeri itu dengan dinginnya dan brutalnya. Lalu tiba-tiba Shot him in the face twice, and I wrapped his head in a towel. His name is Richie Whelan. I killed Richie Whelan. It's two, Bob. It's two. Eric pun akhirnya tewas. Bob tidak punya pilihan selain membunuhnya karena Eric telah mengancam 3 hal, yaitu nyawa Rocco, nyawa Nadia, dan juga uang titipan milik mafia Chechnya. Bob juga berkata ke Nadia bahwa orang seperti Eric tidak akan berubah karena dia akan terus mengulang perilaku yang seenaknya. Setelah itu Bob pun memperbolehkan Nadia pulang karena sekarang tidak ada lagi yang berani menyakitinya. Bob juga percaya Nadia tidak akan melapor ke polisi tentang apa yang terjadi di bar malam itu. From you and you let them just act like they You let me go. Sure, and nobody will ever hurt you. I know you won't. Promise.
Sementara itu tidak jauh dari bar, Marvin masih menunggu Eric datang. Namun karena melihat Nadia yang pulang dari bar sendirian, Marvin pun langsung menelpon HP Eric. Betapa terkejutnya Bob melihat Eric yang dihubungi oleh sepupunya Marvin, dan dia pun akhirnya mengerti bahwa sepupunya sendirilah yang ternyata merencanakan pencurian uang mafia di malam itu. Setelah itu Bob menyimpan mayat Eric di dalam freezer. Tak lama kemudian Cofka pun datang mengambil uangnya. Lalu Bob menjelaskan semua yang terjadi pada malam itu. Khususnya Eric yang diperintahkan oleh Marvin untuk merampas uang titipan. Sampai akhirnya Marvin yang masih berada di dekat sana pun langsung ditembak mati oleh ajudannya Cofka. Karena Marvin sudah koit, Cofka pun mengizinkan Bob untuk merubah nama barnya menjadi Bob's Bar. Karena sekarang Bob lah yang menjadi pemilik bar tersebut. You and I'll pay you a ticket to, You fit? I had to break his legs, but you fit fine. Bob's Bar. There's a nice ring to it, huh? Big bad bar. Beberapa hari setelahnya, detektif Evandro datang ke bar dan menanyakan soal kematian Marvin yang dianggap sebagai insiden pembegalan mobil. Evandro juga membahas soal Eric yang menghilang setelah nongkrong di bar tersebut. Lalu Evandro mengatakan bahwa menurut laporan detektif Romsey, ternyata di hari hilangnya Richie, saat itu Eric sedang berada di psikiater dan itu artinya Eric bukan pelakunya. Setelah itu Evandro pun berbisik kepada Bob yang intinya Evandro yakin jika pembunuh Richie sebenarnya adalah Bob. Akan tetapi Evandro tidak bisa menangkapnya karena sekarang Bob di-backing oleh kelompok paling berpengaruh di Brooklyn, yaitu mafia Chechnya. Ironic, because Steed supposedly killed. Come on, man. He was in this bar, Super Bowl Sunday. Super Bowl Sunday. Right. He didn't kill Whelan. No one ever sees you coming. Buyar, jadi pesan moralnya apa lur? Hidup itu nggak usah aneh-aneh lah. Cukup kerjain kewajiban masing-masing aja, udah nggak usah ikut campur. Sama kayak si Bob ini, lempeng ya kan? Hanya berusaha melakukan hal baik untuk sekelilingnya. Tapi kalau sekalinya ada yang macam-macam, langsung didor. Assalamualaikum.